Kalau nggak niat ya nggak dinilai mandi wajib. Hadas besarnya tetap aja nggak keangkat. Karena apa? Karena nggak ada nih niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi melalui media sosial, melalui online. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam perkara amal soleh ini menjadi wasilah kita untuk sampai menuju ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan Islam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang tentu kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik kita akan lanjut lagi kajian kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Baik, kita lanjut kepada pasal tentang kewajiban bagi wanita haid untuk mandi wajib, ya. Furudul Gusli Isnani, dalam kitab tersebut dikatakan oleh Syekh Sulaim Ibnu Sumair Al-Hadrami bahwa fardunya mandi adalah ada dua perkara. Yang pertama an-niat, yang kedua ta'mimul badani, ya, bil ma'i, ta'mimul badani bil ma'i, yaitu menyapu atau menyiram seluruh tubuh dengan air. Jadi hanya dua perkara kewajiban mandi itu, baik itu untuk mandi wajib buat yang junub, buat yang haid, buat yang nifas, semuanya itu hanya dua. Yang pertama an-niat, yang kedua ta'mimul badani bil ma'i, menyiram tubuh dengan rata dengan air, menyiram tubuh menggunakan air secara menyeluruh dengan rata dengan air, ya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, yang pertama kita bahas niat. Niat ini menjadi perkara pokok ibadah dalam Islam, makanya para fuqaha selalu menempatkan niat di tempat yang pertama ketika kita melakukan aktivitas ibadah apapun, dari sholat, puasa, zakat, haji, sampai mandi wajib juga harus dengan niat. Kalau nggak ada niatnya ya sama aja mandi biasa, kayak orang mandi bersih-bersih doang, ya. Makanya kalau mau niat mandi junub, mandi wajib yang lain, haid, itu harus niat. Kalau nggak niat ya nggak dinilai mandi wajib. Hadas besarnya tetap aja nggak keangkat. Karena apa? Karena nggak ada niat, ya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati, itu pentingnya niat dalam ibadah. Makanya niatnya harus lurus. Nah, itu makna fikihnya. Makna secara zahir, makna batinnya apa? Bahwa niat itu menjadi corong kita dalam standar amal perbuatan kita diterima atau tidak oleh Allah. Kalau niat kita lillahi ta'ala, insya Allah semua amal ibadah kita, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, akan diterima oleh Allah. Kalau niatnya kagak, bukan karena Allah, karena yang lain, ya jadinya nggak dapat apa-apa. Ya, kita sholat niatnya karena riya, pengen dilihat mertua, pengen dipuji sama jemaah. Kita niat ngimamin sholat, tujuannya supaya dianggap pintar baca Quran, bagus suaranya, pengen dipuji jamaah, pengen dipuji makmum. Itu akhirnya nggak ada arti apa-apa. Makanya dalam Islam niat itu menjadi perkara pokok dalam ibadah, menjadi syarat rukun wajib setiap ibadah. Yang pertama adalah niat. Dengan niat yang lurus, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Termasuk perkara-perkara buang hadas, supaya mandi wajib untuk haid itu harus ada niatnya. Kalau niatnya bukan mandi wajib, akhirnya jadi mandi biasa, tetap aja berarti nggak keangkat hadas besar kita. Kan itu mandi wajib buat ngangkat hadas besar kita, supaya kembali suci, sehingga kita bisa kembali sholat, bisa kembali puasa. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, itu ya. Itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, ya. Yuk kita luruskan niat kita. Kalau apa-apa niatnya karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Ya, niat pengen ngaji, tapi niatnya karena pengen dapat gebetan. Ada janda yang cantik, ya, janda yang bahenol sebelah rumah, ikut ngaji di situ di masjid, dia ikut ngaji juga.
Berarti niatnya karena perempuan. Dapatnya perempuan, nggak dapat pahala apa-apa, nggak dapat nilai ibadah. Ya dari sekarang kita jadikan niat sebagai filosofi kita, prinsip kita dalam ibadah. Itu aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.